Modul 1 sampai modul 6 itu tampilannya seperti ini. Misalnya ini nama Farhan Siva Nugraha. Farhan Siva Nugraha ini eh, akidah akhlak misalnya modul 1 itu free testnya 75. Free testnya 75. Bagus ya. Yang lain berapa yang lain? Eh, 80 Pak. Tapi ini saya kira belum semuanya ini tuh. Masih, wih, besar-besar juga ternyata ya. Baik, nggak usah perlihatkan lah ya. Cukup satu aja Farhan Siva Nugraha. Yang mana Pak Farhan atau Bu Farhan ini? Saya Oh, Pak Farhan. Baik. ya, Bapak Ibu, dalam setiap modul Bapak Ibu akan menyelesaikan resume 4 KB. Resume 1 KB 1, KB 2, KB 3, dan KB 4. Ya. Nah, ini resume ini nanti isinya apa yang sudah Bapak Ibu ketahui tentang konsep itu, apa yang belum, dan apa yang seringkali misinformasi. Tetapi nanti resume Bapak Ibu itu dipandu oleh kisi-kisi yang nanti akan saya bagikan sama Bapak Ibu ya. Silakan penulisannya disesuaikan dengan kisi-kisi sehingga bisa membantu Bapak Ibu menguasai materi profesional ini. Ini 25% Bapak Ibu penilaiannya. Kemudian masuk ke analisa bahan ajar itu 15%. Nanti ada penugasan dari kita. Tentu ini di hari kedua ya. Berarti besok, mungkin nanti sore atau malam saya upload penugasannya. Silakan Bapak Ibu kerjakan. Nanti penilaiannya sekitar 15%. Oke. Kemudian yang ketiga adalah tugas PBL PJBL. Berarti ini hari ketiga, nanti saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Hari kedua sore dan hari ketiga pagi, karena hari ketiga itu juga kita akan vkon untuk review materi dan juga review penugasan PBL. Baru sekitar hari ketiga, sekitar zuhur, Bapak Ibu harus melakukan tes akhir modul yang besarannya adalah 25%. ada. Ada Pak, ada. Udah muncul. Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang moderasi beragama. Di sini saya akan menjelaskan apa itu moderasi beragama, kenapa moderasi agama itu penting, contoh moderasi dan nilai-nilai moderasi beragama, dan implementasinya moderasi beragama. Nah, konsepnya moderasi beragama, pengertian moderasi, yang kedua nilai-nilai moderasi, ada tawasud, iktidal, tasamu, syura, islal, kudwah, muwatonah, al al-ala'ud, sama iktiraf al-arb. Lalu yang terakhir implementasi moderasi beragama. Nah, pengertian moderasi beragama yaitu menurut bahasa Indonesia online dalam kamusnya pengurangan kekerasan, penghindaran keekstriman, moderasi dalam bahasa Arab disebut dengan al-wasatiyah al-islamiyah, mengandung beberapa pengertian, yaitu adalah keadilan dan hiyar, pilihan terbaik dan pertengahan. Moderasi agama, apa ya? Bentar, Pak, bentar. Moderasi beragama yaitu jalan tengah yang seimbang. Kalau kita perhatikan
agama itu kaya banget. Kayaknya kadang kita jadi bingung mana yang benar dan mana yang salah. Nah, disinilah pentingnya kita punya sikap yang moderat dalam beragama. Apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama itu kayak kita lagi nyari jalan tengah. Jadi kita nggak terlalu bebas sampai melupakan nilai-nilai agama. Moderasi itu Moderasi ini penting supaya kita bisa hidup damai dan tentram, baik dengan diri sendiri maupun dengan orang lain. Kenapa moderasi itu penting? Satu, menghindari ekstrim. Dengan bersikap moderat, kita bisa menghindari sikap ekstrim baik yang terlalu berlebihan dalam beragama maupun yang terlalu bebas. Dua, menjaga keseimbangan. Moderasi membantu kita menjaga keseimbangan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi, antara akal dan hati. Tiga, menciptakan kerukunan. Sikap moderat akan membuat kita lebih menghargai perbedaan pendapat dan lebih mudah bergaul dengan orang lain yang berbeda agama. Nomor empat, menjadikan Islam rahmatan lil alamin. Islam mengajarkan kita untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dengan sikap moderat, kita bisa mewujudkan ajaran Islam ini. Contoh moderasi dalam beragama. Satu, tidak memaksakan pendapat. Kita boleh punya keyakinan sendiri, tapi kita tidak boleh pada orang. Dua, menghormati perbedaan. Kita harus menghormati orang yang berbeda agama atau berbeda pendapat dengan kita. Tiga, menjaga kerukunan umat. Kita harus menjaga hubungan baik dengan sesama umat beragama. Yang terakhir, menimbang antara teori dan praktik. Kita harus menyeimbangkan antara mempelajari ilmu agama dengan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Moderasi beragama itu mengajak kita untuk menjadi seorang muslim yang seimbang, yang tidak hanya taat beribadah, tapi juga peduli dengan sesama dan lingkungan sekitar. Dengan sikap moderat, kita bisa hidup bahagia dan bermanfaat bagi orang lain. Moderasi atau wasatiyah merupakan prinsip dalam beragama yang perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa nilai moderasi yang dapat diterapkan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Para ulama dan ahli telah merumuskan 9 nilai dasar dalam moderasi beragama. Nilai-nilai ini dianggap penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam konteks keberagaman dan kerukunan umat beragama. 9 nilai tersebut adalah: satu, tawasud atau tengah-tengah, dari sikap ekstrim, baik terlalu berlebihan maupun terlalu kurang. I'tidal, tegak lurus, bersikap adil dan seimbang dalam segala, tidak memihak pada salah satu sisi saja. Tasamuh atau toleransi, menghargai perbedaan pendapat dan keyakinan, serta hidup berdampingan damai dengan orang lain. Yang keempat yaitu musyawarah atau syura, menyelesaikan masalah secara musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Lima, islah, reformasi, terus berupaya memperbaiki diri dan masyarakat menuju keadaan yang lebih baik. Nomor enam, kedua, peloporan, menjadi contoh yang baik bagi orang lain dalam beragama dan bermasyarakat. Nomor tujuh, watonah kewargaan atau cinta tanah air, mencintai tanah air dan ikut serta dalam membangun negara. Laum, anti kekerasan, menolak segala bentuk kekerasan atas nama agama. Yang terakhir yaitu iktibar, ramah budaya, menghargai dan menghormati adat istiadat serta budaya lokal. Asal-usul nilai-nilai moderasi. 7 dari 9 nilai ini dirumuskan oleh para ulama dalam konferensi tingkat tinggi di Bogor tahun 2018. Dua nilai tambahan yaitu anti kekerasan dan menghormati adat berasal dari masukan para ahli yang diberikan kepada Kementerian Agama. Nilai-nilai moderasi beragama yaitu membangun nilai-nilai moderasi bertujuan untuk satu, membangun kerukunan umat beragama, menciptakan suasana yang harmonis dan toleran di antara pemeluk agama yang berbeda. Yang kedua, nilai-nilai moderasi yaitu tujuannya mencegah ekstrim, menghindari sikap. Yang ketiga, meningkatkan kualitas kehidupan beragama, menjadikan agama sebagai sumber inspirasi untuk kebaikan dan kesejahteraan.
Nomor 4, mewujudkan masyarakat yang damai dan sejahtera, menciptakan masyarakat yang aman, tentram, dan saling menghormati. Yang terakhir, tujuan nilai-nilai moderasi yaitu moderasi beragama merupakan konsep yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, terutama di negara yang memiliki keragaman agama seperti Indonesia. Dengan mengamalkan nilai-nilai moderasi, kita dapat hidup berdampingan dengan damai dan membangun bangsa yang lebih baik. Nah, tadi nilai-nilai moderasi yaitu tawasuh. Yang pertama, wasatiyah adalah sikap yang seimbang dan moderat dalam beragama. Ini artinya kita tidak boleh terlalu ekstrim dalam beragama, baik terlalu kaku atau terlalu bebas dalam beragama. Orang yang berpegang pada prinsip wasatiyah akan toleran terhadap perbedaan, yaitu menghormati agama dan kepercayaan orang lain. Yang kedua, damai berdampingan hidup rukun dengan sesama, baik sesama umat beragama maupun dengan pemeluk agama lain. Yang ketiga, menyeimbangkan dunia dan akhirat, tidak hanya fokus pada urusan dunia atau akhirat saja, tetapi menyeimbangkan keduanya. Terus prinsip yang terakhir, menjaga persatuan, memupuk perasa persatuan dan kesatuan bangsa terlepas dari perbedaan suku, agama, atau ras. Mengapa wasatiyah penting? Yaitu satu, mencegah konflik. Sikap moderat dapat mencegah terjadi konflik antar umat beragama. Yang kedua, membangun kerukunan. Wasatiyah membangun kita hidup berdampingan dengan damai sesama umat beragama. Meningkatkan kualitas hidup dengan hidup seimbang, kita akan merasa lebih bahagia dan tentram. Yang terakhir, menjaga keutuhan bangsa. Wasatiyah memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Nilai-nilai wasatiyah yaitu tidak baik terlalu liberal maupun nilai-nilai wasatiyah tengah-tengah, tidak ekstrim baik terlalu liberal maupun terlalu kaku, seimbang memberikan porsi yang sama antara kehidupan dunia dan akhirat, toleransi, menghormati perbedaan pendapat dan keyakinan. Yang keempat, musyawarah, menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah, reformasi terus berupaya memperbaiki diri dan masyarakat, kepeloporan menjadi contoh yang baik bagi orang lain, cinta tanah air, mencintai negara dan bangsa, anti kekerasan, menolak segala bentuk kekerasan, yang terakhir ramah budaya, menghargai budaya dan adat istiadat. Wasatiyah adalah jalan tengah yang ideal dalam beragama. Dengan menerapkan nilai-nilai wasatiyah, kita dapat hidup berdampingan dengan damai dan menciptakan masyarakat yang harmonis. Yang kedua yaitu nilai-nilai demokratis, yaitu aitidal adalah sikap tegak lurus dan adil, suatu tindakan yang dihasilkan dari suatu pertimbangan. Adil dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI adalah sama berat, tidak berat sebelah. Adil itu tidak memihak, berpihak pada yang benar dan tidak sewenang-wenang. Sementara keadilan diartikan sebagai suatu sifat atau perbuatan atau perlakuan yang adil. Konsep keadilan atau adil dalam Islam memiliki makna yang sangat luas dan mendalam. Kata adil dalam bahasa Arab memiliki beberapa sinonim seperti al-ad, ism, mizan, dan his, yang semuanya mengarahkan pada makna kesamaan, keseimbangan, dan keadilan. Definisi keadilan dalam Islam, semua manusia tanpa terkecuali berhak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Tidak ada pihak yang dirugikan atau diuntungkan secara tidak adil, menepati janji, memberikan hak pada yang berhak, dan menghindari tindakan zalim. Keadilan yang berasal dari Tuhan dan menjadikan dasar bagi segala bentuk keadilan di dunia. Pentingnya keadilan dalam Islam, keadilan merupakan salah satu pilar atau tiang penting dalam Islam. Tanpa keadilan, agama menjadi kehilangan makna. Keadilan menciptakan masyarakat yang damai, adil, dan sejahtera. Keadilan mencegah terjadi penindasan, ketidakadilan yang dapat memicu konflik atau kekerasan. Keadilan merupakan manifestasi dari nilai-nilai Islam seperti persaudaraan, toleransi, dan keadilan. Implementasi keadilan dalam kehidupan seperti ekonomi, tidak mengejar keuntungan pribadi dengan merugikan orang lain atau merusak lingkungan. Sosial, memberikan hak kepada setiap individu dan kelompok serta menghindari diskriminasi. Politik, dalam politik, penerapan hukum yang adil dan tidak tidak pilih kasih. Dalam politik itu ada hukum tidak boleh pilih kasih pada semua orang.
pribadi bersikap jujur. Implementasi keadilan pada diri sendiri yaitu harus bersikap jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Kaitan keadilan dengan moderasi, i'tidal. Keadilan itu erat kaitannya dengan konsep i'tidal, keseimbangan yang merupakan salah satu nilai dasar dalam moderasi maslahah. Keadilan juga berkaitan dengan konsep masalah al-amah, kemaslahatan umum, yaitu upaya mewujudkan kebaikan bagi seluruh umat manusia. Keadilan dalam Islam bukan hanya sekadar konsep, tetapi merupakan nilai yang harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menerapkan prinsip keadilan, kita dapat membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Yang ketiga ya tasamuh, toleransi. Mohon maaf ya, eh, lama soalnya banyak ininya poinnya. Tasamuh atau toleransi. Pengertian toleransi, kata toleransi berasal dari kata toleran. Dalam KBBI diartikan menenggang atau menghargai pendirian yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Dalam bahasa Arab, toleran adalah tasamuh yang berarti sikap baik dan berlapang dada terhadap perbedaan-perbedaan dengan orang lain yang tidak sesuai dengan pendirian dan keyakinannya. Manusia diciptakan dengan berbagai pendapat seperti ras, bangsa, suku, bahasa, adat, kebudayaan, dan agama. Menghadapi kenyataan ini, setiap individu, setiap diri kita diharapkan untuk bersikap toleran atau tasamuh agar terwujud kehidupan yang harmonis dan saling menghargai antar sesama. Dengan sikap toleransi yang terbuka, masyarakat akan berkembang dan menghasilkan karya-karya yang besar bermanfaat bagi umat manusia. Nah, toleransi dalam Allah berfirman dalam surat Al-Mumtahanah untuk berlaku adil terhadap mereka yang tidak mengganggu umat Islam dalam urusan agama. Allah mencintai orang yang berlaku adil meskipun mereka bukan sesama Muslim. Jadi Allah itu sangat menyukai orang yang adil walaupun itu bukan sesama Muslim. Toleransi dalam akidah dan ibadah. Toleransi dalam Islam tidak berlaku dalam masalah akidah dan ibadah. Ini ditunjukkan dalam peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika empat pemuka Quraisy menawarkan kompromi dengan mengatakan bahwa mereka akan beribadah kepada Tuhan yang sama, Rasulullah menanggapi tawaran ini dengan menegaskan prinsip bahwa akidah Islam tidak dapat dipertukarkan atau dicampur adukan dengan akidah lain. Allah menurunkan surat Al-Kafirun ayat 6 yang menegaskan bahwa untukmu agamamu dan untukku agamaku, yang menunjukkan bahwa tidak ada toleransi dalam keyakinan dan ibadah. Islam mengajarkan toleransi dalam aspek sosial, kemasyarakatan, termasuk dalam berinteraksi dengan non-Muslim. Selama mereka tidak memusuhi atau mengusir umat Islam, namun dalam hal akidah dan ibadah, toleransi tidak dibenarkan karena setiap agama memiliki prinsip yang harus dihormati tanpa kompromi. Toleransi yang diajarkan Islam bertujuan untuk menjaga kedamaian dan keadilan dalam kehidupan bersama, sementara tetap memegang teguh prinsip-prinsip akidah yang diyakini umat Islam. Bentuk-bentuk toleransi yaitu Islam mengajarkan menolong siapapun, baik miskin atau orang miskin, orang sakit, non-muslim. Terus tetap menjalin hubungan kekerabatan pada orang tua, saudara non-muslim. Allah berfirman, jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuannya tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Apakah boleh memberi hadiah kepada non-muslim? Boleh memberi hadiah pada muslim. Islam membolehkan umat Islam memberi hadiah kepada non-muslim agar membuat mereka tertarik pada Islam atau ingin berdakwah dan atau ingin agar mereka tidak menyakiti kaum muslimin. Toleransi beragama merupakan fondasi penting dalam membangun masyarakat yang harmonis dan damai. Ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang konsep toleransi, alasan pentingnya dan cara implementasinya dalam kehidupan sehari. Namun perlu diingat bahwa mewujudkan toleransi itu adalah proses yang berkelanjutan dan membutuhkan komitmen dari seluruh lapisan masyarakat. Pejabat, orang miskin, orang kaya semuanya harus berkomitmen untuk supaya toleransi kita aman. Nah, yang ke ini syura.
atau musyawarah. Istilah musyawarah berasal dari kata syawara. Kata tersebut bermakna pokok. Yusawiru menampakkan atau menawarkan sesuatu. Jadi musyawarah itu menawarkan sesuatu, ah, mengeluarkan pendapat atau mengambil keputusan bersama. Tujuan musyawarah yaitu untuk mencapai keputusan bersama yang terbaik bagi semua pihak. Dengan musyawarah diharapkan dapat menghindari perselisihan dan konflik. Putusan yang diambil melalui musyawarah diharapkan lebih adil dan merata karena mempertimbangkan berbagai sudut pandang. Nah, terus manfaat musyawarah itu apa sih? Musyawarah memungkinkan berbagai ide dan pendapat untuk dipertimbangkan sehingga keputusan diambil lebih matang dan berkualitas. Kalau musyawarahnya asal-asalan pasti keputusan keputusan itu tidak akan matang dan berkualitas. Musyawarah dapat memperkuat rasa persatuan dan kebersamaan di antara anggota masyarakat. Setiap anggota masyarakat merasa memiliki tanggung jawab dalam mengambil keputusan. Prinsip dasar musyawarah yaitu keterbukaan, kesetaraan, saling menghormati, dan berorientasi pada kebaikan bersama. Musyawarah adalah nilai luhur yang sangat penting dalam Islam dan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip musyawarah, diharapkan dapat tercipta masyarakat yang adil, demokratis, dan sejahtera. Islah inovatif. Secara istilah, islah adalah upaya yang dilakukan untuk menghilangkan terjadinya kerusakan atau perpecahan antara umat, antara manusia dan antara manusia, melakukan perbaikan dalam kehidupan manusia sehingga tercipta kondisi yang aman, damai, sejahtera dalam kehidupan masyarakat. Islah dapat diartikan sebagai yaitu perubahan ke arah yang lebih baik, pemberantasan keburukan, penyebarluasan kebaikan, pencapaian keadilan, lalu penyelesaian konflik. Jadi istilah itu digunakan untuk mengakhiri perselisihan dan menciptakan perdamaian di antara sesama manusia. Istilah itu mengakhiri perselisihan ya dan menciptakan perdamaian di antara sesama manusia. Tujuan utama Islah yaitu mewujudkan kehidupan yang lebih baik berdasarkan nilai-nilai Islam. Islah juga bertujuan untuk menjaga hubungan baik antara individu dan masyarakat, menciptakan kondisi yang adil dan merata bagi semua dan meningkatkan kualitas hidup manusia secara keseluruhan. Yang yang lalu kudwah atau teladan, kuah hasanah atau uhwah hasanah adalah istilah dalam Islam yang merujuk pada keteladanan yang baik. Konsep ini sangat penting dalam pendidikan dan pembentukan karakter individu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau adalah contoh teladan yang paling sempurna bagi seluruh umat manusia. Orang-orang soleh mereka memiliki akhlak mulia dan ketakwaan kepada Allah juga menjadi contoh teladan. Jenis-jenis keteladanan yang disengaja yaitu secara sadar dengan ditiru oleh orang lain, misalnya memberikan contoh membaca Al-Quran. Jenis-jenis keteladanan itu keteladanan yang disengaja dilakukan secara sadar dengan tujuan agar ditiru oleh orang lain, misalnya memberikan contoh membaca Al-Quran. Yang kedua, keteladanan yang tidak disengaja terjadi secara alami melalui perilaku sehari-hari, misalnya keikhlasan dalam beribadah. Lalu muwatonah menghargai negara-negara dan warga negara. Al-muwatanah adalah pemahaman dan sikap penerimaan eksistensi negara-negara bangsa pada akhirnya menciptakan cinta tanah air dimanapun berada. Al-muwatanah ini mengedepankan orientasi kewarganegaraan atau mengakui negara-negara dan menghormati kewarganegaraan. Konsep al-muwatanah yang berarti kecintaan terhadap tanah air dan negara merupakan bagian integral dari ajaran Islam. Islam memiliki peran yang sangat penting dalam membangun dan memperkuat nasionalisme Indonesia. Cinta tanah air dan negara adalah bagian dari ajaran agama yang harus dijalankan oleh setiap umat Islam. Dengan demikian, agama tidak hanya menjadi pedoman hidup pribadi, tetapi juga menjadi kekuatan pemersatu agama. Jadi agama itu tidak hanya menjadi pedoman hidup pribadi, tapi harus menjadi kekuatan pemersatu bangsa. Agama itu ya.
Al-Lanub atau anti kekerasan. Anti kekerasan arti menolak ekstremisme yang mengajak pada perusakan atau kekerasan baik terhadap dirinya sendiri ataupun terhadap tatanan sosial. Ekstremisme dalam konteks moderasi beragama ini dipahami sebagai suatu ideologi tertutup yang bertujuan untuk merubah perubahan pada sistem sosial dan politik. Ini merupakan upaya untuk memaksakan kehendak yang seringkali menabrak norma atau kesepakatan yang ada di suatu masyarakat. Iktiraf al-aruf ramah terhadap kebudayaan yang terakhir. Kata aruf secara etimologi adalah sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal. Al-aruf atau adat istiadat merupakan kebiasaan yang sudah lama tertanam dalam masyarakat dan menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari dalam Islam. Memiliki peranan penting sebagai salah satu sumber hukum. Peran dalam hukum Islam yaitu sumber hukum dapat dijadikan sebagai dasar dalam mengambil keputusan terutama dalam hal muamalah atau transaksi. Tujuan itu untuk mewujudkan kemaslahatan dan kemudahan dalam kehidupan. Contohnya apa sih itu yaitu misalnya dalam jual beli kebiasaan menawar harga atau sistem barter. Itu yang kedua itu pernikahan misalnya adat istiadat dalam melamar dan melangsungkan pernikahan. Adat istiadat memiliki peran yang penting dalam Islam. Dengan memahami konsep kita dapat melihat bahwa Islam adalah agama yang fleksibel dan mampu beradaptasi dengan berbagai kondisi dan zaman. Penerapan adat istiadat dalam hukum Islam menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan sosial dalam masyarakat. Yang terakhir yaitu implementasi moderasi beragama. Moderasi beragama menjadi salah satu program yang diprioritaskan pemerintah untuk membangun kehidupan beragama yang harmonis dalam bingkai kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai moderasi beragama dapat diintegrasikan ke dalam pendidikan agama Islam, khususnya di sekolah. Berikut adalah poin-poinnya. Moderasi beragama bukan hanya tentang toleransi, tetapi mencakup pemahaman yang lebih luas tentang nilai-nilai kemanusiaan, kebangsaan, dan keragaman. Guru agama Islam menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan antara mengajarkan kebenaran agama dan tetap bersikap toleran terhadap perbedaan. Peran guru agama memiliki peran sentral dalam menanamkan nilai-nilai moderasi. Mereka perlu memiliki pengetahuan yang luas tentang agama dan isu-isu kontemporer. Moderasi beragama dalam pendidikan agama Islam bertujuan yaitu membentuk karakter siswa menjadi siswa yang toleran, menghargai perbedaan dan memiliki sikap yang inklusif, mencegah ekstremisme, membentuk benteng pertahanan terhadap paham-paham radikalisme, membangun masyarakat yang harmonis, menciptakan masyarakat yang hidup berdampingan secara damai. Implementasi moderasi beragama dalam pendidikan agama Islam merupakan upaya yang sangat penting dalam membangun masyarakat Indonesia yang lebih toleran dan damai. Melalui berbagai strategi yang telah disebutkan, diharapkan nilai-nilai moderasi dapat tertanam sejak dini dalam diri siswa dan menjadi bagian dari jati diri bangsa Indonesia. Materi yang sulit dipahami yaitu sejarah perkembangan pemikiran moderasi beragama, sejarahnya. Terus, bagaimana cara mengatasi tantangan dalam implementasi moderasi beragama di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi informasi? Yang ketiga, bagaimana kita dapat membangun generasi muda yang memiliki kesadaran akan pentingnya moderasi beragama? Materi yang selalu miskonsepsi yaitu Islam mengajarkan toleransi terhadap semua agama. Jadi kita bisa beribadah bersama mereka yang berbeda agama. Toleransi beragama berarti kita harus membiarkan orang lain memaksa ajaran mereka kepada kita. Moderasi beragama mengajarkan bahwa semua agama itu sama dan tidak ada agama yang lebih benar dari yang lain. Terima kasih, mohon maaf karena materinya banyak, jadi agak lama. Mungkin dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.